Tuhan adalah Bapakku, ku berdoa. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, semua sehat dan baik-baik keadaannya. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu jiwa yang makmur. Tuhan mau memulihkan jiwa, karena jiwa yang tidak sehat dapat membuat tubuh kita sakit. Kita baca firman Tuhannya di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, lebih dari hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Jiwa yang makmur akan membuat engkau sehat, tubuhmu sehat, keuanganmu sehat, pekerjaanmu sehat, keluargamu makmur. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Jiwa yang bermasalah, di mana mengalami kelelahan, capek, stres, frustrasi, bisa mengalami tekanan pada jiwa itu. Dan ini bisa menimbulkan penyakit di tubuh saudara. Istilahnya dikatakan sebagai psikosomatik. Ada gejala-gejala pada tubuh yang merasa sakit yang disebabkan karena jiwa yang sakit. Karena itu hari ini Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan jiwa kita. Jiwa yang penuh kelelahan, capek, dan tertekan ini bisa terlihat dari gejala-gejala di dalam tubuh kita. Misalnya pusing, sering sakit kepala, migrain, insomnia, tidak bisa tidur, sakit lambung, nyeri ulu hati, jantung berdebar-debar, sesak napas, nyeri dada, telapak tangan berkeringat, dan lain-lain lagi. Mungkin saudara pernah mengalami hal yang seperti di atas tadi. Khususnya seringkali kita dengar keluhan orang yang minta disembuhkan itu, didoakan itu, yaitu sakit lambung. Kalau ada sesuatu luka di lambung, itu pasti ada tanda-tanda yang lain. Tetapi ini hanya keluhan rasa sakit di ulu hati. Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada penyakitnya. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau sudah punya gejala itu, diperiksa tidak punya penyakit apa-apa, teruslah bersyukur. Puji Tuhan, aku tidak sakit. Biasanya keluhan ini diawali dengan khawatir, mungkin khawatir yang berkelebihan, putus asa, galau. Lama-lama pikiran stres, tertekan karena terlalu penuh dengan hal-hal yang buruk. Perasaannya terganggu, mudah tersinggung, timbul kebencian, rasa tidak senang dengan sesuatu, sakit hati, dan rasa dendam. Kehendaknya pun bisa terganggu, tidak terpenuhi, merasa tidak dipedulikan, merasa minder, tidak berguna, keinginannya tidak tercapai. Lama-lama jiwanya tertekan. Dan kalau ini tidak disembuhkan, maka lama-kelamaan jiwanya bisa menjadi depresi. Akhirnya bunuh diri. Nah, baru-baru ini saya melihat di televisi satu angkutan membawa orang, tiba-tiba orangnya itu keluar dari mobil, lompat. Katanya depresi. Itulah keadaannya, sangat bahaya sekali. Kadang-kadang schizofren, gangguan jiwa. Kalau tidak disembuhkan, lama-lama tekanan itu akan membuat memang menjadi gangguan jiwa.
schizofren yang suka ngomong-ngomong sendiri, tertawa sendiri, dan lain-lain. Saya percaya kita semua tidak mau yang begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari ya kita mau dipulihkan dan menjadi makmur jiwa kita. Orang yang jiwanya makmur, muka terlihat sehat, maka tubuhnya sehat dan hidupnya makmur. Baik keluarga makmur, keuangan makmur, pekerjaan makmur, ekonominya makmur. Beda dengan orang yang jiwanya sakit, tertekan, maka hidupnya kelihatannya gelisah, penuh kekhawatiran dan murung, stres, tidak ada sukacita. Kita mau belajar hari ini ya, agar supaya kita tahu bagaimana menghindari. Jangan sampai terjadi tekanan pada jiwa itu yang berkelanjutan. Ada 3 hal yang perlu saya berikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita harus menyadari kita ini adalah in Christ. Apa sih artinya in Christ? Kita banyak sering dengar orang-orang suka mengatakan aku in Christ, tetapi kehidupannya tetap seperti orang yang di luar Tuhan. Artinya in Christ itu di dalam Tuhan kita ini ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Orang yang in Christ bukan berarti hidupnya tidak ada masalah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tapi orang yang in Christ, di dalam Kristus, itu memiliki satu perbedaan menghadapi masalah, ya, cara memandang persoalan yang dihadapi, cara bicaranya berbeda, dan cara berpikirnya pun berbeda. Pada waktu ada masalah, kita harus mengucapkan firman Tuhan. Karena itu pikiran kita harus diisi, diberi firman Tuhan sebagai makanan. Seperti tubuh kita perlu makanan yang sehat, begitu juga jiwa kita perlu makanan yang sehat. Dan makanan jiwa kita itu adalah firman Tuhan. Misalnya pada waktu engkau punya masalah, bukan soal ketakutan, kekhawatiran yang timbul, tetapi saudara harus mengenal di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan mencobai kamu melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ada masalah itu biasa dan harus hadapi, bukan dengan ketakutan, karena kita ini in Christ. Jangan takut. Ada sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Artinya tidak ada ketakutan di dalam hidup kita ini. Setiap hari kita harus hadapi dengan firman Tuhan. Saudara, ketakutan, kekhawatiran itu merupakan awal dari keadaan jiwa yang tidak makmur. Kalau setiap kekhawatiran, kepanikan, kebingungan disimpan di dalam pikiran kita, maka timbullah tanda-tanda kelelahan dalam jiwa. Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan,
dan damai sejahtera. Jadi ada damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Begitu juga dengan Daud. Pada waktu dia merasa takut karena banyak tantangan di dalam kehidupannya, maka dia mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, "Aku ini percaya kepadamu, kepada Elohim yang firman-Nya kupuji, kepada Elohim yang kupercaya, aku tidak takut apakah yang dapat manusia perbuat." Jadi saudara sekalian, yang pertama, hadapilah semua masalah di dalam Tuhan, in Christ. Karena itulah kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita bersyukur gereja YHI sudah menyediakan makanan untuk jiwa kita, yaitu Bible setiap hari, setiap pagi, setiap jam 5 pagi. Wita ini saudara sekalian sudah ada Bible tiap hari. Bahkan khotbah-khotbah online, DPK, dan hari Minggu, bahkan Sky, ya, itu semua sangat banyak sekali. Mungkin saya rasa sudah tidak kekurangan saudara kalau mendapatkan memberikan makan pada jiwa kita. Itulah yang perlu saudara sadari dalam kehidupan. Bukan hanya mengakui bahwa saya in Christ, tetapi saudara sendiri tidak melakukan, mengisi jiwa itu dengan firman Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, apa yang perlu kita sadari, yaitu kita menyadari kita ini punya penolong lain, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga, Bapa di sorga telah mengirim Roh Kudus kepada setiap orang percaya menjadi penolongnya. Dan bahkan dia menjadikan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sadarilah bahwa kita tidak sendiri. Pada saat engkau mengalami masalah, pada waktu engkau merasa ketakutan, sadari ada penolong lain. Kita tidak sendiri, ya. Oleh karena itulah saudara sekalian, kalau engkau mengalami masalah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan merasa capek lama-kelamaan karena masalah itu setiap hari ada, ya. Dari hari ke hari tanpa masalah. Itulah keadaan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kalau kita sudah punya masalah terus kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan merasa capek, kelelahan, penat, lama-lama stres dan frustrasi. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba sendiri, karena orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti akan gagal. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri." Saya mau katakan bahwa sesungguhnya hidup orang Kristen itu selalu berkemenangan. Kenapa? Karena roh yang ada dalam hidup kita ini lebih besar dari yang ada di dunia itu. Saudara kenal semua dengan ayat firman Tuhan ini, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka, sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini." Di dalam Yohanes 14 ayat 26, "Namun penghibur, yaitu Roh Kudus, Dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenal segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita, Dia akan mengajar dan mengingatkan apa yang telah pernah Tuhan
katakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Roma 8 ayat 26 pun mengatakan, Roh itu membantu dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Kalau saudara sudah sampai tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena sudah mentok, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, maka percayalah bahwa Roh yang ada dalam kehidupan kita itu akan membantu kita, bersyafaat untuk kita. Oleh karena itu jangan disimpan di dalam hati pikiran saudara, ya. Pikirkanlah firman Tuhan yang ada, yang sudah engkau tahu itu. Pada saat engkau ada masalah, perkatakanlah firman Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar bagi saudara. Sebagai bukti bahwa Roh yang ada dalam hidup saudara itu hebat, maka itu kita adalah orang yang berkemenangan. Hadapi setiap persoalan karena ada janji Tuhan. Tuhan pun turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Banyak sekali firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itulah jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, yang mengingatkan engkau akan firman Tuhan yang sudah engkau punyai, yang sudah engkau simpan di dalam hati. Sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Wah, janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Kau boleh berikan tepuk tangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku pasti menang. Katakan di chat, tulis, aku pasti menang menghadapi segala masalah persoalan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Itu yang kedua saudara sekalian. Dan yang ketiga, ya, tadi yang pertama yaitu menyadari bahwa kita adalah in Christ. Yang kedua, kita menyadari bahwa ada penolong lain, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu berharap kepada Tuhan. Kita melihat contoh daripada Saul yang mengalami masalah. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 mengatakan, Daud sangatlah tertekan karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu, sebab jiwa mereka berduka cita, masing-masing karena anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Apa yang dialami oleh Daud sebelum dia baru saja dia diurapi, belum menjadi raja, sudah banyak persoalan. Daud yang tidak suka sama Saul yang tidak suka sama Daud, ya, dikejar-kejar, ingin membunuh, tetapi Daud tetap menahan, tidak akan membalas orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kemudian setelah dia menjadi raja, banyak lagi tantangan yang dihadapi. Bahkan anaknya sendiri menjadi musuh daripada Daud itu sendiri. Dan pada suatu hari Daud memasuki Siklag, kota di mana kota itu sudah terbakar dan semua ditahan. Anak-anak, istri semua ditahan. Bahkan istri daripada Daud, 2 orang itu sudah pula ditahan. Daud dan semuanya meraung-raung sampai tidak mempunyai tenaga lagi. Dan Daud dikatakan sangat tertekan karena orang-orang itu berkata, aku akan melemparinya dengan batu. Itulah keadaan daripada Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan.
Apa yang sebenarnya artinya daripada menguatkan diri kepada Tuhan? Yaitu pertama kita melihat Daud berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 6, ayat 12, Mazmur 43 ayat 5, sampai 3 kali Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim." Yang pertama itu dia berharap kepada Elohim. Pengharapan itu memberikan kekuatan, semangat kepada Daud. Begitu juga dengan kita, saudara sekalian. Kita tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dilanjutkan dari Mazmur tadi, dikatakan, "Sebab aku akan senantiasa memuji Tuhan, penyelamatku dan Elohimku." Apa yang dilakukan Daud selanjutnya? Dia memuji Tuhan. Dia bersuka cita dalam keadaan yang lemah, yang tidak berdaya. Dia tetap memuji Tuhan, bersuka cita. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, "Namun engkaulah yang kudus, yang bertata dalam puji-pujian Israel." Daud mengetahui bahwa dengan puji-pujian, maka Tuhan itu akan bertahta di atas puji-pujiannya. Dan kalau Tuhan itu sudah bertahta di atas pujian, pasti dia mendapat satu kekuatan. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan kalau saudara perhatikan di dalam pemazmur itu ya, setiap kali dia memulai dengan pemazmurnya, pemazmur sekian, saudara sekalian, pasti di ayat pertama dia katakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Selalu dikatakan itu agar supaya dia tetap bisa untuk menguatkan dirinya sendiri. Ya, kemudian kita melihat dia memuji Tuhan, mendapatkan suatu kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir saudara sekalian, yaitu Yesaya 40 ayat 31. "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah." Yesaya ini datang ke hadirat Tuhan, percaya ya, pada waktu datang ke hadirat Tuhan, maka yang lesu itu menjadi kuat kembali. Nah, biarlah kita pada hari ini kita tahu bahwa kita juga harus datang kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, memuji Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, "Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, dan dari dialah datang keselamatanku. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang." Pikiran kita harus tenang, saudara sekalian, agar supaya pikiran kita ini menjadi makmur. Ya, nah itu adalah tiga hal yang perlu kita ketahui. Saya berikan satu kesimpulan, yaitu satu, menyadari bahwa kita adalah in Christ. Yang kedua, bahwa kita harus sadar bahwa kita punya penolong yang lain. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, kuatkan diri kepada Tuhan. Seperti Daud lakukan hal itu. Kalau saudara bisa melakukan hal ini dalam menghadapi setiap masalah persoalan, maka pasti pikiranmu tenang, hatimu tenang, saudara sekalian. Tetap ada sukacita di dalam kehidupan, damai sejahtera memenuhi kehidupan saudara, dan pasti jiwamu makmur, yang akan membuat kehidupanmu menjadi makmur, tubuhmu menjadi sehat,
keuanganmu tadi menjadi makmur, keluarga menjadi makmur, pekerjaan usaha menjadi makmur. Amin. Dan ada satu ayat firman terakhir, saudara sekalian. Kita baca sama-sama ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari, 1, 2, 3. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikulah kuku atasmu, dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku nyaman dan bebanku ringan. Amin.